kehadiran di FMB 9. Dan kita akan membahasnya di dalam Forum Merdeka Barat 9. Di Forum Merdeka Barat 9. Informasi akurat, data valid, dan narasumber terpercaya. Komunikasi pemerintah dan komunikasi negara telah berubah sejalan dengan perubahan era. Perubahan era dari era sebelumnya ke era reformasi, kita mengubah bentuk arah komunikasi dari komunikasi sentralistik ke komunikasi decentralized. Diberikan komunikasi ke sektor-sektor, di mana Kominfo perannya menindaklanjuti dan mengorkestrasi serta menyiapkan ruang desentralisasi komunikasi publik. Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9 adalah forum dialog yang menghadirkan perwakilan pemerintah, lembaga hingga profesional di bidangnya dalam mengupas tuntas isu-isu kebijakan dan program pemerintah. Forum ini juga mengklarifikasi berbagai informasi sehingga masyarakat dan media mendapatkan informasi cepat, akurat, dari narasumber terpercaya. Kominfo dan media adalah mitra yang erat. Dengan adanya metamorfosis digitalisasi media dalam mencari informasi, FMB 9 juga menghadirkan diskusi hingga video edukasi yang semakin mudah diakses dalam berbagai platform. Topiknya adalah negara kita sekarang sedang melangkah maju. ini memang Halo, selamat siang. Saya Daniar Akhri kembali menyapa Anda dalam Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Seperti diketahui bahwa Indonesia kembali lagi dipercaya mengambil peran sebagai official partner country dalam Hannover Messe 2023 di Jerman. Nah, Hannover Messe sendiri ini merupakan pameran teknologi industri terbesar di dunia yang digelar sejak 1947 dan diadakan tiap musim semi di pusat pameran Hannover, Niedersachsen, Jerman. Terpilih Indonesia tidak lepas dari suksesnya Indonesia menjadi partner Hannover Messe pada 2021 lalu, dan kali ini tema yang diangkat adalah Making Indonesia 4.0 akan dibawa Indonesia dalam misi nasional branding pada Hannover Messe 2023 akan digelar pada 17 hingga 21 April 2023 mendatang, di mana Indonesia akan mendatangkan kurang lebih 157 eksibitor yang terdiri dari pelaku usaha, pelaku industri, dan asosiasi yang akan melakukan pertemuan di forum Hannover Messe dengan target kesepakatan bisnis yang bisa mendorong perekonomian nasional. Dalam implementasi Making Indonesia 4.0 menargetkan pada tahun 2030, di mana Indonesia menjadi top 10 global economy dengan memfokuskan 7 sektor, diantaranya makanan dan minuman, tekstil dan busana, elektronik, otomotif, kimia, alat kesehatan, dan juga farmasi. Nantinya dalam Hannover Messe di Jerman ini, Indonesia akan menampilkan teknologi terbaru serta peluang investasi teknologi industri dan konferensi yang akan diadakan di Pavilion Indonesia.
Tidak hanya itu, sektor industri akan menampilkan kawasan ekonomi khusus serta konsep pengembangan ibu kota negara Nusantara. Dan Forum Merdeka Barat 9 ini akan mengangkat topik industri masa depan berwawasan lingkungan Hannover Messe 2023 yang akan membahas teknologi, investasi, hingga konsep masa depan City Smart Ibu Kota Negara Nusantara. Dan khusus untuk Anda rekan-rekan media yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat Zoom dan nanti akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Sebelum itu, sebagai pengantar dialog hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang menjadi partner country untuk tayang ketiga kalinya di pameran dagang industri internasional Hannover Messe 2023. Ajang bergengsi ini akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 21 April 2023 dengan opening ceremony pada 16 April 2023. Menjadi partner country pada Hannover Messe ini merupakan peluang besar untuk mewujudkan visi Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Sasaran ini melalui pengembangan 7 sektor prioritas, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian otomotif, elektronik, kimia, farmasi, serta alat kesehatan. Kehadiran Indonesia sebagai partner country Hannover Messe secara fisik dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai ajang nation branding, tetapi juga untuk menunjukkan perkembangan industri Indonesia dalam mengimplementasikan industri 4.0 serta untuk menarik investasi di berbagai sektor, serta mendorong industri Indonesia untuk masuk dalam jejaring rantai suplai global. Melalui Hannover Messe 2023, Indonesia akan kembali menampilkan sejumlah teknologi industri 4.0 dan peluang investasi sektor industri. Selain itu, akan diselenggarakan berbagai rangkaian kegiatan yang terkait industri 4.0, Business Summit, dan konferensi pada Pavilion Indonesia di Hannover Messe Fairground dengan luas area yang digunakan sekitar 3.000 meter persegi. Selain itu, juga ditampilkan kawasan ekonomi khusus yang bertema industri serta konsep pengembangan ibu kota negara atau IKN. Dengan mengusung logo layar pinisi dan tagline Infinite Journey, Hannover Messe 2023 diharapkan dapat menginspirasi dan mendorong peserta untuk merangkul peluang tak terbatas. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berdialog dan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah ada hadir di sini di studio dan juga saat ini masih bergabung melalui sambungan Zoom. Pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, ada Bapak Eko S.A. Cahyanto yang saat ini masih bergabung melalui Zoom. Halo Pak Eko, apa kabar? Baik Mbak Daniar, apa kabarnya? Selamat siang rekan-rekan FMB semua. Baik, saya juga baik. Pak Eko, kami tunggu ya Pak. Bapak sedang dalam perjalanan sampai di sini. Semoga kita bisa langsung berdialog di sini ya Pak. Sementara itu di studio sudah bergabung bersama dengan saya ada Bapak Nurul Ihwan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Halo Pak Nurul, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Ya, dan juga ada Ibu Lolita Bangun. Beliau merupakan pengurus pusat GAPKI 2018 hingga 2023, demisioner bagian luar negeri GAPKI, Kompartemen Hubungan dengan KBRI dan International Relation. Halo Ibu Lolita. Halo Mbak Dina. Salam kenal Ibu. Ya, salam kenal Mbak Daniar. Baik, tentu yang akan kita bahas di sini soal Hannover Messe 2023 dan apa keunggulan, manfaatnya yang didapatkan saat Indonesia betul-betul bergabung di sana. Saya langsung mungkin izin mau tanya dulu ke Pak Eko yang saat ini masih dalam perjalanan lewat sambungan Zoom. Mungkin yang menjadi pertanyaan pertama saya karena ini juga disaksikan secara luas oleh masyarakat di sambungan YouTube. Saya ingin tanya soal sebetulnya apa keunggulannya saat Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN 3 kali akhirnya menjadi partner country Hannover Messe ini. Apa yang menjadi keunggulannya Pak Eko? Terima kasih Mbak Daniar. Jadi memang ini satu posisi yang sangat strategis bagi Indonesia di mata dunia karena kepercayaan dari Deutsche Messe AG sebagai penyelenggara Hannover Messe dan tentunya juga dengan atas restu pemerintah Jerman kita kembali menjadi partner country di Hannover Messe
tahun 2023 ini. Ini suatu selain kehormatan yang luar biasa, ini juga menunjukkan satu kepercayaan Indonesia dengan inisiatif Making Indonesia 4.0-nya ini bisa menampilkan dan dipercaya untuk tampil di panggung dunia di pameran teknologi industri terbesar di dunia untuk memperkenalkan yang pertama adalah kemampuan Indonesia. Kemampuan Indonesia dalam penguasaan teknologi. Yang kedua, potensi Indonesia menjadi bagian dari supply chain dunia untuk industri. Nah, ini satu yang luar biasa. Kita ini di panggung dunia ini selalu mendapat tempat yang baik setelah tahun lalu kita menjadi presidensi G20, tahun ini kita menjadi ketua ASEAN, dan panggung di Hannover Messe ini juga tentunya menjadi satu posisi dari status Indonesia dan kepercayaan kepada Indonesia. Ya, baik Pak Eko, terbayang bahwa ini menjadi satu ajang yang cukup bergengsi dan potensial sekali untuk Indonesia. Bisa mempertonton dan bertunjukkan apa-apa saja yang sudah diraih dan juga dilaksanakan di Indonesia. Lalu seperti apa kesiapannya Pak? Apalagi dibandingkan dengan tahun 2021, apakah ada hal yang membuatnya beda Pak? Sangat berbeda dengan tahun 2021 di mana saat itu Indonesia menjadi partner country dalam perhelatan Hannover Messe edisi digital. Jadi tahun 2021 itu kita hadir sebagai partner country, namun karena platformnya digital, jadi tidak ada satupun dari Indonesia yang datang ke sana karena bukan secara fisik, tetapi coverage yang kita dapatkan dari partner country saat itu luar biasa. Kontak-kontak bisnis, kemudian pengetahuan dunia tentang Indonesia, tentang teknologi industri Indonesia ini semakin sangat baik, dan saat itu juga kita mendapat cukup besar komitmen investasi dan kerjasama. Jadi memang ada beberapa hal yang kita maksudkan dalam status Indonesia sebagai partner country ini. Yang pertama, selain memperkenalkan kemampuan Indonesia di panggung dunia, kedua kita ingin mendorong lebih banyak kerjasama industri. Ini dalam rangka kita bisa mendapatkan teknologi terkini, mendapat meningkatkan kapasitas SDM kita. Selain itu juga kita mendorong investasi. Nah, dengan status partner country ini, kita berharap inisiatif Making Indonesia 4.0 di mana kita ingin mengakselerasi pertumbuhan industri dan ekonomi kita sehingga kita bisa segera masuk ke dalam top 10 ekonomi dunia di tahun 2030 bisa lebih cepat terwujud. Demikian Mbak Daniar. Iya, baik, amin ya, angin segar seperti ini. Nah, kalau bicara soal investasi nampaknya ini tepat ditujukan pertanyaan untuk Pak Nurul. Pak Nurul, di sini kalau dibandingkan dengan tahun 2021 lalu yang tadi dikatakan bahwa sudah ada business card, follow up-nya seperti apa Pak yang sudah kemudian terhitung? Sebenarnya kalau kita bicara dari follow up tahun lalu, memang karena pertemuannya adalah virtual gitu, jadi untuk upaya menindaklanjutinya praktis memang dari pihak investornya pun menunggu selesainya dari pandemi. Nah, sebagai bukti bahwa setelah pandemi ini sudah banyak perusahaan Eropa, yang mohon maaf saya belum bisa disclose, yang mereka tertarik dengan Indonesia, melihat pertumbuhan Indonesia secara ekonomi tetap bagus di atas 5, dan kemudian kita punya sumber daya alam yang bagus, dan kemudian juga ada policy untuk melakukan hilirisasi atas kekayaan sumber daya alam kita, maka kemudian upaya untuk berkolaborasi dengan Indonesia itu sangat kental sekali. Jadi sudah ada lebih dari 3 perusahaan dari Eropa khususnya yang sudah mendekati kita untuk berkolaborasi memanfaatkan teknologi mereka dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Di sektor apa aja itu Pak? Umumnya banyaknya di sektor otomotif. Sehingga kita tahu bahwa upaya ke depan ini bahwa teknologi yang berkembang ini akan menggantikan bahwa bagaimanapun teknologi yang ada menjadi mobil-mobil listrik. Dan berkaitan dengan mobil listrik itu, Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi nikel yang terbesar di dunia. Jadi dunia tidak bisa bergerak tanpa Indonesia. Nah, dalam konteks ini, dalam Hannover Messe tentunya kita ingin menjadi bagian dari global supply chain untuk yang EV, sehingga kita berharap bahwa untuk EV battery itu Indonesia bisa menjadi salah satu pusat atau hub dari industrinya. Iya, ya bukan tidak mungkin ya, karena sebagai itu tadi ya, cadangan terbesar nikel di dunia itu ada di Indonesia. Nah, kalau nanti untuk di Hannover Messe 2023 nanti, bidang apa saja Pak investasi yang akan ditawarkan oleh Indonesia? Begitu.
Sebenarnya yang bisa kita tawarkan itu basically terbuka, tetapi memang satu hal yang menjadi keprihatinan kita, kan kita dalam rangka membuat Indonesia menjadi industri 4.0, kita kan sama-sama mengakui bahwa eksistensi Indonesia untuk industri 4.0, kita baru eksis di level-level industri jasa. Gitu. Jadi platform-platform kita, jangankan yang Dekakon juga kita sudah ada di situ. Tetapi dalam konteks kemudian melakukan proses industri, memanfaatkan teknologi yang paling advance, kita masih tertinggal. Karenanya exposure Indonesia untuk menjadi bagian mengerjasamakan antara negara yang mempunyai keunggulan komparatif seperti Indonesia dengan keunggulan kompetitif dari teknologi yang ada, itu bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang pada akhirnya menjadi bagian dari global supply chain untuk industri apapun sebenarnya. Dan Indonesia punya kemampuan untuk itu. Artinya dari sisi kekayaan sumber daya alam kita punya, sumber daya manusia pun kita punya global dari tenaga kerja kita yang adalah demographic bonus kita masih punya aman sampai dengan 2050, maka dunia melihat Indonesia sampai saat sekarang. Dan ini yang harus kita ambil manfaatnya, sehingga kerjasama di Hannover Messe ini selain branding, ada sesuatu yang bisa kita bangun, membangun kerjasama secara bersama-sama antara Indonesia dengan dunia pemilik teknologi. Betul. Jadi bukan cuma materi saja begitu ya Pak, tapi ada banyak hal kerjasama dan juga yang bisa dipelajari dari negara-negara lain. Izin saat ini sudah bergabung bersama dengan kita semua, Bapak Eko. Pak, perjalanan lancar ya Pak ya, akhirnya sampai di sini tepat waktu. Indahnya teknologi ini kita bisa melakukannya secara hybrid. Tadi saya hadir secara virtual, sekarang in person hadir di ruang FMB 9 ini. Betul. Karena pandemi tadi, Pak Nurul juga mengatakan bahwa pandemi nampaknya ya akhirnya karena pandemi sudah kemudian membaik, investasi-investasi, investor-investor juga sudah melirik Indonesia dengan tingginya ekonomi yang kemudian cukup membaik ya Pak ya. Nah kemudian Pak Eko, saya izin tadi sedang bertanya soal apa-apa saja investasi yang kemudian sudah banyak sekali dari sektor otomotif ya Pak ya, yang sudah melirik Indonesia untuk bekerja sama. Saya izin mau ke Bu Lolita terlebih dahulu, karena kalau Hannover Messe tadi dikatakan 157 eksibitor yang akan diajak ya Ibu. Iya. Ibu Lolita sendiri akan ke Jerman kapan? Iya, perkiraan rencana tanggal 16, ya mudah-mudahan. Ya saya jadi di sini mewakili DMSI, ya PLT-nya Pak Sahat Sinaga menunjuk saya dari GAPKI, demisioner, untuk hadir di sini Mbak Daniar. Jadi kami dari DMSI itu ada 9 asosiasi, namun yang ikut kali ini 4 asosiasi. Apa saja itu Bu, untuk yang nanti akan dipamerkan? Iya. Oh yang akan dipamerkan, ya dari GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit dengan ketuanya Pak Edi Martono, itu kita akan menampilkan bagaimana methane capture. Jadi dari POME atau palm oil mill effluent, limbah dari pabrik kelapa sawit yang menghasilkan CPO itu ditangkap metannya untuk kemudian diubah menjadi biogas. Dan ini adalah merupakan sebuah hal yang menunjukkan kita menggunakan energi yang terbarukan. Kemudian ada juga kita menunjukkan berupa video sustainability yang kita lakukan. Jadi kita semakin comply dengan SDGs. Sustainable Development Goals. Jadi kita menunjukkan bahwa kita tidak semena-mena, intinya arah utama pertama adalah no deforestation, karena kita sudah melakukan moratorium, dan kedua adalah kita mengurangi emisi karbon. Nah yang berikutnya adalah asosiasi Apolin, Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia, yang menunjukkan bagaimana kita itu sawit itu indispensable, tidak tergantikan, absolutely necessary gitu. Jadi sangat dibutuhkan dan itu dilakukan dengan cara yang sustainable. Yang ketiga adalah dari APROBI, Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia, yang menunjukkan bagaimana kita Indonesia satu-satunya yang sudah mencapai B35 di dunia. Belum ada yang sampai kombinasi sampai B35. Dan itu ya kita syukuri dan akan ditunjukkan bagaimana Indonesia berkomitmen untuk net zero emission sesuai dengan komitmen di COP21 di Paris untuk itu gitu. Jadi kemudian dari MAXI satu lagi, Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia, itu ketuanya Pak Darmono, maaf tadi Pak Paulus ketuanya, dan Apolin Pak Rapolo Huta Barat, Pak Paulus Cakrawan dan Pak Darmono. Ini juga akan menunjukkan circular economy sebagai bagian dari komitmen kita di COP juga, bahwa ditunjukkan dari video nanti bahwa dari tandan kosong, tangkos itu digunakan kembali untuk biofertilizer, dan kita bisa melihat bagaimana penghematan emisi dari penggunaan itu, karena kalau menciptakan pupuk kimia tentu emisi karbonnya lebih besar. Jadi penggunaan biomas semua digunakan kembali untuk dipakai kembali, sehingga kita juga mendukung zero waste seperti itu. Dan juga kita mengajak teman kita dari ITB, rekan-rekan peneliti, untuk membawakan bensin sawit atau bensa. Selain dari DMSI juga ikut bersama
Kemenperin itu dari asosiasi lain yaitu Cangkang, Apcasi dan juga minyak jelantah AMG dan juga dari PT Domas. Seperti itu. Iya. Menarik memang ya, karena yang saya ketahui belakangan mungkin Pak Nurul dan juga Pak Eko di sini bisa menindaklanjuti atau mungkin memberi komentar soal apa yang saya baca ini, setuju atau tidak memang untuk iklim investasi belakangan bahwa banyak sekali negara-negara yang menginginkan bahwa segala sesuatunya tuh green energy ya Pak ya, kembali kepada ramah lingkungan dan lain-lain. Nah kalau untuk seperti ini bagaimana Kemenperin untuk mempersiapkan untuk Hannover Messe, dan juga tadi dikatakan ada 157 eksibitor yang diajak, persiapannya seperti apa Pak untuk semua yang nanti akan memamerkan? Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, telah dibentuk Panitia Nasional Indonesia sebagai partner country Hannover Messe tahun 2023. Sejak tahun lalu kami menyiapkan mulai dari skema kurasi bagaimana kita bisa memilih calon-calon koeksibitor ini untuk kita bawa ke Hannover Messe. Kita juga punya beberapa aspek yang perlu kita persiapkan karena ini ajang yang luar biasa besar. Secara tradisional Hannover Messe itu selalu dihadiri oleh dua pemimpin negara. Kanselir Jerman selalu hadir dalam acara pembukaan, kemudian kepala negara atau kepala pemerintahan dari negara partner country juga hadir. Jadi ini ajang bukan hanya sekedar ajang bisnis, tapi ajang yang sangat strategis terkait dengan hubungan kedua negara, hubungan kedua benua ini. Nah, untuk koeksibitor yang kita tampilkan sebenarnya ada dua kelompok besar, yaitu adalah koeksibitor yang mereka punya kemampuan untuk membuat atau menciptakan teknologi industri, ya berkaitan dengan industri. Yang kedua adalah mereka yang menjadi pengguna dari teknologi tersebut. Namun untuk industri ini agak sedikit berbeda. Mereka bukan sekedar pengguna. Untuk menjadi produk seperti yang tadi disampaikan Ibu Lolita, itu perlu inovasi, perlu juga penguasaan sehingga bisa menciptakan produk yang diinginkan. Karena barang-barang industri ini kan custom made di dalam setiap prosesnya dan unik di antara satu produk dan produk lain. Nah, kemampuan itu, kemampuan dari penguasaan teknologi dan inovasi sehingga bisa menciptakan produk yang kita inginkan, itu yang ingin kita tampilkan juga. Jadi kalau nanti kita bisa lihat dari seluruh koeksibitor yang hadir di Hannover Messe ini tidak semuanya penyedia teknologi, tapi juga ada pengguna teknologi termasuk backbone pendukungnya. Jadi ada instrumen-instrumen pendukungnya di sana. Seperti tadi sudah disampaikan ada kawasan industri, kawasan ekonomi khusus. Kemudian kita juga membawa perbankan, ada beberapa bank milik negara yang hadir di sana karena kita juga ingin menunjukkan bahwa kemampuan teknologi dari bank-bank ini juga bisa mengcover wilayah sedemikian luas secara langsung, secara bersamaan, kemudian mereka juga menjadi bagian dari ekosistem. Jadi ekosistem yang kita tampilkan di dalam Hannover Messe ini akan menggambarkan tadi yang disampaikan Bu Lolita, unsur green product, unsur green energy, unsur sustainability, sampai kemudian apa yang diinginkan dunia saat ini mengenai carbon neutrality bisa kita hadirkan di sana. Seluruhnya kita akan tampilkan dalam Pavilion Nasional Indonesia. Oke, kita nantikan bersama ya. Saya mendapatkan informasi ada hal yang mau dipaparkan oleh Pak Eko. Bisa dilakukan sekarang Pak, sebelum saya akan memberikan pertanyaan lainnya. Silakan Pak. Oke, jadi rekan-rekan FMB 9 yang mengikuti acara ini, Indonesia ini punya inisiatif Making Indonesia 4.0. Kami sejak 2018 itu sudah mengidentifikasi beberapa sektor industri yang memang memiliki keunggulan di Indonesia. Ada 7 sektor industri, kami mulai dari 5 sektor industri, yaitu sektor industri makanan minuman, tekstil dan produk tekstil, kemudian otomotif, elektronik, kimia, ditambah ketika pandemi kita juga memerlukan resilience melalui ketersediaan alat-alat kesehatan dan farmasi. Dari 5 sektor industri yang pertama tadi plus 2 tadi itu menggambarkan dari porsi PDB sektor industri. Mereka mewakili sekitar 60-65% rata-rata setiap tahun dari kontribusinya kepada sektor industri. Kemudian mereka juga mewakili kontribusinya sekitar 65-70% untuk produk ekspor industri. Mereka juga mewakili hampir 70% terkait dengan penerimaan negara melalui pajak maupun non pajak, termasuk juga serapan tenaga kerja. Dan mereka semua ini dari 5 sektor plus 2 ini tadi, mereka
bagian dari sektor industri yang merupakan penyumbang terbesar dari PDB. Sekitar 17 sampai 19% ini berasal dari sektor industri. Oleh karena itu mereka kita jadikan sektor yang diprioritaskan. Nah, selama pandemi ini kita punya yang namanya instrumen untuk menjaga industri ini tetap bisa beroperasi dan tetap bisa berkontribusi. Melalui izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, kita bisa menjaga PMI kita, Purchasing Managers Index kita, selalu dalam tren ekspansif di atas 50 selama 18 bulan terakhir. Nah, ini jadi satu confidence kita, kenapa kita kemudian tetap berkomitmen untuk menjadi partner country di Hannover Messe. Dunia saat ini juga sudah sedang dalam proses transisi terkait dengan penggunaan energi, terkait dengan sustainability, termasuk juga bagaimana kita bisa memperbaiki aspek supply chain yang terganggu selama masa pandemi. Oleh karena itu, mungkin bisa dilanjutkan di halaman selanjutnya. Kita tunjukkan kepada dunia ekosistem yang selama ini kita bangun. Nah, dengan ekosistem ini kita bisa menampilkan apa yang menjadi concern dari dunia. Ini kita sebut saja Eropa yang memang mengharapkan semua produk itu tadi punya aspek green, baik produknya sendiri, sumber energinya, termasuk aspek keberlanjutannya. Nah, kami di Hannover Messe akan menampilkan beberapa tema. Yang pertama terkait dengan investasi dan kawasan industri, yang kedua terkait dengan sustainability dan energi transisi, yang ketiga terkait dengan human capital karena ini penting sekali. Kemudian kita akan tampilkan juga startup dan inovasi. Nah, mereka ini akan kita kemas sehingga bisa menunjukkan bagaimana inisiatif Indonesia di Making Indonesia 4.0 itu bekerja, dibangun, dan kemudian ini akan kita sesuaikan juga dengan tema yang sudah ditetapkan oleh DMAG, Destinasi AG. Nah, dari 6 hal ini, 6 aspek ini akan kita tampilkan dalam kalau bisa di slide berikutnya, kita akan tampilkan di dalam Pavilion Indonesia. Jadi Pavilion Indonesia itu akan menggambarkan di mana aspek sustainability, di mana seperti tadi disampaikan Bu Lolita, di mana aspek investasi dan kawasan industri, di mana human capital. Nah, ini semua kita ramu sehingga akan tercipta satu ekosistem di masing-masing island-island ini untuk kita sampaikan kepada dunia. Jadi terkait dengan pameran teknologi ini dan bagaimana kita menjadi tempat yang menarik untuk investasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi Nurul, kita tunjukkan kesiapan kita, platform yang kita sudah punya, dan apa yang bisa dilakukan oleh para investor ini di Indonesia. Ya, melihat displaynya saya sudah cukup menarik ya Pak ya. Kapal Sangat pinisi nampaknya yang memang menjadi inspirasi dari landscape dan lain-lain, layout untuk nanti exhibition di sana ya Pak? Betul, kapal pinisi ini kita tampilkan sesuai dengan tagline dari partner country kali ini adalah Infinite Journey. Kita tahu kapal pinisi ini sudah sejak lama menjadi bagian dari perdagangan dunia, menjadi bagian dari bagaimana kekayaan alam Indonesia itu didistribusikan, bagian dari supply chain Indonesia juga. Kemudian sampai hari ini kapal ini masih menjadi backbone di dalam perdagangan antar pulau di Indonesia. Ditambah juga sekarang pariwisata juga sangat banyak bergantung kepada kapal pinisi ini. Iya betul. Oke Pak. Nah, dari beragam macam sektor yang tadi dijelaskan pula, untuk potensi investasinya nanti akan seperti apa di Hannover Messe ini Pak? Targetnya seberapa besar? Industri ini adalah proses nilai tambah. Jadi kami dari Kementerian Perindustrian ketika ditargetkan bagaimana target Indonesia seperti apa sih yang ingin didapat di Hannover Messe. Seperti saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa target yang ingin kita dapatkan. Selain kerjasama industri, kerjasama antar pemerintah, G2G, B2B maupun B2G, kita ingin juga ada investasi yang real yang masuk ke Indonesia. Tadi sudah disampaikan Pak Deputi Nurul, kita berharap ini masuk. Tapi setidaknya minimal dari yang kita keluarkan
100 kali lipat kita dapatkan, itu minimal itu. Karena itu kita bicara nilai tambah dari yang kita spending, kita harus dapatkan minimal 100 kali lipat. Dengan bantuan Pak Deputi Nurul tentunya akan jauh lebih besar lagi. Bisa bicara angkanya Pak, targetnya seberapa besar nanti? Kalau bicara tentang target karena begini, kalau kita bicara tentang investasi itu tidak ada orang yang ketemu sekarang kemudian investasi sekarang. Nah, tetapi kita menyemai. Dan kita membuka, besok itu sebenarnya kita memberikan harapan kepada potensial investor untuk berinvestasi kepada Indonesia. Karenanya kemudian keunggulan-keunggulan Indonesia, capaian-capaian kita termasuk misalnya katakanlah target-target investasi yang bisa kita capai lebih dari 100% dari beberapa tahun terakhir ini, itu menjadi bekal pokok kita untuk menawarkan kepada mereka. Nah, namun dari sisi adanya sustainability, dari sisi adanya kita ingin berubah kepada yang hijau, yang biru, dan juga circular economy, ini menjadi jualan utama kita. Sehingga nanti harapannya bahwa ketika kita menarik investasi, kita menjadi bagian dari komunitas global yang akan mencoba menciptakan bumi sebagai sesuatu yang sustainable. Nah, Indonesia memang dalam kesempatan ini kita butuh ada inovasi-inovasi, karena inovasi ini kan proses gabungan antara teknologi dan human capital yang punya kapasitas. Nah, karenanya kemudian pemanfaatan dari inovasi dengan sumber daya alam yang kita miliki ditambah dengan iklim investasi berdasarkan atas policy-policy yang sudah dibuat oleh pemerintah, itu menjadi message yang paling clear untuk bisa ditangkap oleh potensial investor, sehingga ketika mereka datang dia tahu ketika berinvestasi di Indonesia sistemnya sudah terdigitalisasi, bahwa izinnya sudah bisa dikeluarkan secara online, dan mereka tidak perlu lagi pergi berkonsultasi muter-muter ke banyak kementerian, karena sudah bisa secara online dan sudah bisa hanya di satu pintu saja mereka bisa mendapatkan izin yang bisa mereka butuhkan. Iya, kalau bicara soal potensial investor apalagi untuk Indonesia, apakah ini memang negara yang bisa dikatakan rutin selalu datang di Hannover Messe ini dan lain-lain Pak? Atau mungkin bisa ada kita lihat jawabannya dari paparan yang Bapak sudah siapkan juga, silakan Pak. Saya tidak ada paparan khusus, tapi memang ketika kita bicara tentang hal ini, satu hal yang kita lihat bahwa Indonesia ini selalu akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan ini selalu mendapatkan tempat yang luar biasa di hati investor. Kalau dari sisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi, kita berada selalu di antara ranking 15 dan 20 besar dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Artinya bahwa Indonesia punya kemampuan untuk menarik investasi. Nah, ketika bicara tentang investasi, pertama adalah mereka selalu bicara tentang pasar kan, tentang pasar. Nah, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di ASEAN, dan kita juga ekonomi terbesar di ASEAN, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus positif, maka ini menjadi bekal dan mereka tahu bahwa ketika Anda masuk ke Indonesia, ini Anda memasuki market utama di dalam ASEAN. Dan begitu dia masuk ke dalam negara ASEAN terbesar, dia juga punya akses terhadap negara-negara yang lain. Nah, dalam konteks ini, keketuaan ASEAN kita pun kita akan mencoba membangun ASEAN sebagai suatu kawasan yang bisa memberikan harapan kepada industri dunia, sehingga mereka bisa mengetahui Indonesia dan ASEAN ini bisa menjadi bagian dari supplier dunia yang mempertimbangkan atas sustainability. Kita bicara tentang green energy, kita bicara tentang bagaimana mengelola tambang dengan lebih sustainable, dan kita juga membicarakan tentang bagaimana mencapai 17 goals dari SDGs tersebut melalui investasi yang berkelanjutan. Iya. Kalau dari Ibu Lilita sendiri, kalau kita bicara soal target ya, ada tidak target untuk tahun ini, untuk Hannover Messe 2023? Ya, pertama kan kita melihat kenapa kita ikut Hannover Messe ya. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada pemerintah sebagai dukungannya ya kita bisa ikut. Jadi kan kita melihat kelapa sawit, sama-sama kita tahu bahwa itu penyumbang devisa negara ya, 51 juta ton dan 65%-nya kita ekspor. Jadi kita sangat tergantung kepada ekspor sebagai pendapatan negara. Yang kedua, ini sangat krusial juga karena ada 16 juta tenaga kerja yang diserap dari sektor kelapa sawit, dari 16,3 juta hektar lahan sawit itu, dan akan tumbuh lagi sampai tahun 2030 perkiraan itu sampai 25 juta tenaga kerja. Jadi ini yang penting, ini tadi kita hadapi kompleksitas yang ada masalah yang kita hadapi, yaitu tantangan atau restriksi hambatan perdagangan dari Eropa. Ya, ini Jerman kebetulan negara terbesar dari EU ya. Jadi kita Indonesia yang tadi paling besar di ASEAN ya, kita di sana akan berusaha untuk meyakinkan. Yang pertama target kita itu adalah ya tadi karena ada masalah, pertama ada secara teknikal itu ada RED 1, 2, 3, kemudian ada regulation deforestation gitu ya, secara non teknikal juga ada
kebijakan subsidi atau dumping yang mereka tuduhkan kita tidak fair dalam harga. Jadi masalah itu seperti apa gitu solusinya. Jadi pemerintah kita juga ada cara dengan mengcounter secara litigasi. Nah, kita mungkin melakukan secara counter promosi. Jadi ini wadah yang sangat diperlukan, sangat krusial. Kita bisa ke sana. Pertama, targetnya itu adalah dengan kita datang ke sana, mereka bisa melihat sawit kita dengan lebih dekat. Dan kita juga bisa mendapatkan masukan dari mereka secara langsung. Tangan pertama, orang Jerman itu seperti apa sih? Ibu-ibu rumah tangga itu menganggap sawit itu seperti apa sih? Yang kita tahu selama ini mungkin dari media saja gitu ya. Dan kemudian ini akan kita lanjutkan dari yang dulu, Hannover Messe yang dulu, yang 2021, 2023, dan seterusnya continuous itu akan membentuk mindset yang baru. Karena selama ini mindset yang sudah tercipta itu seperti yang negatif, jadi kita perlu menunjukkan juga bahwa betapa baiknya, kata Pak Sahat itu pohon ajaib nih sawit, karena bahkan sangat mirip dengan air susu ibu sehingga PKO itu dipakai untuk ini ya, untuk pembuatan susu formula seperti itu. Banyak sekali lagi manfaatnya. Dan kemudian dari situ yang kedua kita harapkan mereka mendapat pemahaman. Karena nanti kita akan adakan dengan dukungan BPDPKS ya, semoga itu kita adakan business meeting dengan seminar menghadirkan narasumber, Pak Fadil Hasan, kemudian Pak Paulus Cakrawan, Pak Sahat, itu kita menceritakan bagaimana keadaan yang sebenarnya, clean energy yang sudah kita lakukan di sini dan segala daya upaya yang sudah kita lakukan dengan segitu besarnya effort pemerintah dan semua orang yang berada di perkelapa sawitan termasuk petani juga mengikuti legalitas, aturan-aturan mengikuti ISPO. Jadi target kedua itu adalah kita bisa mendapatkan memberikan pemahaman dan juga mendapatkan masukan. Seperti apa sih yang di sana? Gitu. Kemudian yang ketiga, kita mengharapkan karena ini Jerman negara yang advance technology, jadi kita bisa mungkin mengattract ya, menarik minat mereka untuk mengadakan riset. Kalau kita yang mengadakan riset kan mungkin secara accountability mereka meragukan, mereka yang mengadakan riset, jadi kita mengundang kerjasama riset, mereka yang melakukan riset teknologi apa dari hulu sampai hilir yang mereka bisa invest di sini gitu ya, jadi juga menambahkan penyerapan tenaga kerja lagi dari hulu sampai hilir bagi anak bangsa yang masih muda-muda ya, vokasi seperti itu, dan juga untuk sosial ekonomi misalnya memang yang tadi. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya pendapat dari penduduk yang di sana. Jadi kita akan berusaha membuat promosi bagaimana ini tepatnya penggunaan sawit kepada rumah tangga maupun bahan baku industri. Ya, terbayang, jadi bukan cuma 1-2 pihak saja yang nampaknya bekerja terus, apalagi untuk mempersiapkan menuju Hannover Messe 2023 ini, tapi juga saya yakin ada juga peran-peran sektor lain. Pak Eko, ada juga peran kementerian dan juga lembaga lain. Bagaimana peran mereka untuk mengoptimalkan di Hannover Messe 2023 ini? Ya, jadi selain kita tampilkan produk melalui display, baik produk secara fisik, secara virtual, kemudian kita juga lakukan secara hybrid di sana, seperti ada tampilan VR dan yang bisa menggambarkan situasi di sini real time. Sepanjang minggu penyelenggaraan Hannover Messe ini kita juga menyelenggarakan kegiatan pertemuan bisnis dan konferensi. Jadi akan diselenggarakan satu bisnis summit yang akan melibatkan Kadin Indonesia dan partnernya di Jerman dalam satu pertemuan bisnis summit yang dihadiri oleh Bapak Presiden dan Kanselir Jerman. Kemudian keesokan harinya sepanjang minggu itu dalam 4 hari itu akan diselenggarakan konferensi yang akan dilakukan sehari 2 kali. Ini melibatkan seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, perusahaan, asosiasi, kemudian juga ada lembaga riset, lembaga pendidikan akan hadir di sana. Konferensi yang terbuka ini tadi seperti yang disampaikan Bu Lita adalah juga untuk meyakinkan. Tadi Pak Deputi Iwan sudah menyampaikan kita perlu meyakinkan mereka. Mereka perlu yakin begitu. Dan seeing is believing. Dialog itu penting. Kita perlu hadirkan. Kami tidak hanya menampilkan pembicara dari Indonesia, tapi juga pembicara dari Eropa, dari Uni Eropa, dari Jerman dan dari beberapa negara Uni Eropa lain yang hadir di sana. Nah, dengan cara ini akan lebih selain mendorong, mengakselerasi apa yang kita harapkan dari investasi yang masuk,
industri yang tumbuh, industri prioritas yang sedang kita bangun, juga bisa mendorong kerjasamanya lebih erat lagi. Untuk kegiatan ini kami juga lakukan secara tertutup. Selain yang terbuka ada tertutup. Kami juga siapkan fasilitas untuk nanti Pak Iwan bisa melakukan klinik investasi di sana, baik di booth maupun di ruangan-ruangan yang sudah kami siapkan. Ada ruang-ruang seminar yang bisa digunakan sampai dengan 30 orang karena biasanya di sana tidak terlalu besar. Ini juga menjadi penting. Nah, kegiatan pameran, kemudian konferensi, kemudian juga ada seminar-seminar yang kita selenggarakan bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait. Ini yang akan menjadi nilai tambah bagi Indonesia begitu. Ini sesuatu hal yang baru. Ini bahkan dari pihak Jerman, dari DMAG ini melihat Indonesia ini selalu menampilkan yang baru. Setelah pertama kali kita menjadi partner country secara digital tahun 2021, tahun ini kita hadir dalam satu ekosistem untuk membangun ekonomi Indonesia melalui kerjasama industri, melalui kerjasama penelitian, melalui kerjasama dalam rangka membangun human capital. Ini juga kita lakukan di sana. Ada satu yang menarik, Mbak Daniar. Minggu lalu saya baru dari Belgia, kami mendapat proposal dari satu institusi riset di Belgia yang fokus kepada semikonduktor. Nah, ini kebetulan kita sekarang juga sedang fokus membangun industri semikonduktor. Mereka berharap bisa hadir di Hannover Messe untuk membantu Indonesia membangun SDM untuk kita mempersiapkan industri semikonduktor Indonesia. Nah, ini kita tampilkan juga di dalam satu skema human capital yang kita siapkan di sana. Jadi seluruh koeksibitor yang hadir, seluruh kegiatan yang kita siapkan, ini tadi dalam rangka kita menunjukkan kepada dunia kemampuan Indonesia dan potensi Indonesia menjadi tempat investasi yang baik, yang bagus, dan kita bisa menjadi bagian dari supply chain dunia dalam sektor industri ini. Iya, jadi bukan tidak mungkin ya untuk making Indonesia 4.0 belum lagi top 10 global economy, begitu ya Pak Nurul ya. Intinya potensi untuk investasi Indonesia sangat-sangat besar, begitu ya Pak Nurul. Nah, ada satu lagi Pak, kalau kita bicara soal investasi tentu ada hal yang ditanya-tanya oleh calon investor, misalkan saja insentif apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap calon investor itu, bisa dijawab Pak Eko? Insentif ini di tempat Pak Nurul sudah menyediakan banyak ya. Begitu. Ditambahkan Pak. Tapi seperti kita semua ketahui, kita sudah memperbaiki regulasi di Indonesia, kita sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan, mulai dari instrumen perpajakan yang lebih ramah investor, juga yang tidak hanya terkait dengan investasi tapi terkait dengan R&D dan vokasi juga begitu. Ini kan perlu disampaikan kepada mereka, perlu diyakinkan kepada mereka. Nah, dan ajang Hannover Messe ini pasti jadi satu tempat yang sangat tepat untuk kita tampilkan itu semua. Iya, ada yang ditambahkan Pak Nurul? Ya, jadi insentif yang bisa kita tawarkan banyak. Yang pertama, kita punya skema tax holiday. Tentunya dengan jumlah investasi tertentu kita bisa membebaskan pajak perusahaan mereka 5 tahun sampai dengan 20 tahun tergantung besaran nilai investasinya. Kemudian kita juga akan menyiapkan insentif untuk pembebasan bea masuk atas bahan baku dan barang modal ketika investasi baru masuk ke Indonesia ataupun ketika mereka melakukan perluasan, penambahan kapasitas dan sebagainya sehingga mereka memerlukan importasi atas barang-barang modal mereka maupun bahan-bahan baku mereka. Kemudian tadi disampaikan untuk pengembangan human capital, kita juga ada yang namanya super tax deduction. Super tax deduction itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, mereka akan diberikan pengurangan atas kewajiban pajak mereka ketika mereka melakukan pengeluaran untuk melakukan training-training, pemagangan-pemagangan. Jadi dari seluruh expenses yang mereka keluarkan, itu 200%-nya akan kita kalikan menjadi 200%-nya. Setelah itu ini digunakan untuk mengurangi penghasilan perusahaan sebelum dikenakan pajak. Tetapi kalau kemudian dia membangun R&D di Indonesia, ini punya 300%.
pembebasannya, sehingga nanti seluruh expenses yang mereka keluarkan untuk R&D 300%-nya digunakan untuk mengurangi pendapatan perusahaan sebelum dikenai oleh pajak. Nah, ini sebenarnya skema-skema yang menarik yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Di samping nanti ada lagi berupa tax incentive, itu yang dikaitkan dengan teknologi yang mereka gunakan, tempat yang mereka pilih, kemudian jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, dan juga beberapa aspek-aspek yang lain yang mereka bisa mendapatkan pengurangan dari penghasilan mereka sebelum dikenai pajak sebesar 60% dibagi ke dalam 6 bulan, sehingga sekitar masing-masing bulan itu kita dapat 5% dari fixed aset yang mereka miliki untuk kemudian mengurangi penghasilannya sebelum dikenai oleh pajak. Nah, yang lainnya ada lagi insentif-insentif tambahan di luar yang biasa ketika mereka memilih berada di dalam kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus ini ada berbagai kawasan ekonomi khusus, mulai dari yang pariwisata, kemudian khusus tentang kelapa sawit juga ada, dan juga untuk tentang kesehatan juga ada. Nah, ini yang kemudian besok akan kita tawarkan. Jadi kita akan menawarkan kawasan-kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan juga kita akan menawarkan 69 proyek yang ada di seluruh Indonesia yang prastudi kelayakannya sudah kita buat. Jadi kita nggak cuma bilang bahwa kita punya potensi di pariwisata, kita mau potensi di tambang, tetapi kita sudah hadir dengan prastudi kelayakan yang sudah ada indikator-indikator ekonominya, yang sudah ada aspek-aspek mitigasinya, yang sudah ada nilai pasarnya, supply-nya, demand-nya sudah ada di sana, sehingga ini bisa memberikan kesempatan kepada mereka masukan awal ketika mereka ingin bekerja sama masuk ke Indonesia. Kemudian hal lain lagi mungkin yang nanti bisa kita sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang green economy, Indonesia hari ini baru saja kita selesai melakukan rapat, kita sedang berpikir menjadikan Indonesia sebagai pihak yang terbuka, menawarkan aset karbon kita kepada voluntary market. Dan kita akan berpikir bagaimana kita bisa menjadi hub juga untuk bisa menghasilkan exchange-nya untuk karbon ada di Indonesia. Sehingga ke depan Indonesia kembali akan menjadi bagian dari pemain global yang bisa menawarkan aset-aset karbon untuk bisa diperdagangkan secara global. Hanya memang regulasinya sedang kita siapkan, tapi Indonesia ke depan akan punya banyak hal yang bisa ditawarkan untuk kerjasama global. Yang menarik yang juga bisa saya tanyakan ke Pak Eko lagi, Pak, terkait dengan tadi dikatakan bahwa R&D Indonesia, jika ada yang ingin membangun R&D di Indonesia seperti itu. Nah, saya tahu bahwa Indonesia memang selalu berupaya untuk mempermudah perizinan membangun perusahaan dan lain-lain. Nah, seperti apa sih Pak untuk kemudahan perizinan yang dimaksud dalam konteks itu? Jadi industri itu tidak jauh-jauh dari 3 aspek. Yang pertama investasi, kedua teknologi, ketiga sumber daya manusia. Nah, 3-tiganya ini harus dipenuhi. Nah, 3-tiganya ini juga harus disiapkan, gitu. Pak Deputi Nur sering sekali tuh juga kan ketemu calon-calon investor. Pertanyaannya selain pasarnya ada tidak, ini SDM-nya ada tidak, itu. Oleh karena itu yang kita siapkan itu tadi, kita siapkan ketiganya di dalam kita tampilkan di Hannover Messe ini untuk juga meyakinkan kepada mereka. Selain tadi perizinannya, begitu. Perizinannya kan aspek untuk dalam kemudahan administrasi, begitu. Tapi ketika mereka masuk, itu mulai dari lokasinya yang harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dekat dengan sumber bahan bakunya misalnya, tersedia SDM yang cukup di sana, SDM yang selain cukup juga punya kompetensi di sana. Juga kita perlukan tadi keramahan dari iklim usahanya. Nah, ini yang kita akan tunjukkan di sana. Jadi bukan hanya sekedar perizinannya, tapi iklim investasinya. Ini menjadi penting untuk meyakinkan calon-calon investor tersebut. Dan jangan dilupakan, ini di banyak negara ini mereka masuk juga mereka perlu endorsement dari pemerintahnya. Itu. Ada beberapa industri yang memang itu hanya akan masuk itu kalau betul-betul di-endorse dengan pemerintahnya. Oleh karena itu, selain kita meyakinkan para investor, kita juga mengajak kerjasama negara-negara tersebut. Kami sudah melakukan koordinasi dan diseminasi bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri kepada seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik di wilayah Amerika, baik ada di Amerika Utara, Tengah, Karibia, sampai Amerika Selatan, kemudian di Eropa,
Eropa Barat, Eropa Timur, di Asia, semua mulai dari Timur Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, sampai ke Afrika, termasuk juga di Australia dan Oceania. Ini untuk juga menyampaikan, ya, teman-teman di perwakilan ini menjadi kepanjangan tangan kita untuk bisa menyampaikan apa yang kita tampilkan di Hannover Messe. Saat ini kami sudah mendapatkan beberapa input, Pak, beberapa masukan, dan ada beberapa kontak dari beberapa negara, dari Amerika Serikat, kemudian ada dari Asia Timur dan Timur Tengah. Ini sudah mulai, Pak. Mbak Daniar, sudah mulai. Mereka mencari tahu apa yang ditampilkan oleh Indonesia. Mereka bahkan sudah meminta ini eksibitor yang ditampilkan oleh Indonesia ini apa saja begitu. Padahal baru nanti 17 April. Padahal masih tanggal 17. Mereka eager seperti itu karena kita secara masif juga menyampaikan. Dan jangan lupa ini kan kita sudah dari tahun 2019 mendapatkan coverage sebagai partner country. 2019, 2020, kemudian 2021. Tahun lalu juga kita mendapat handover dari Portugal. Ini kan coverage ini akhirnya dikenal oleh dunia. Dan mereka kan juga pasti ada sesuatu ada sesuatu. Kenapa Indonesia ini percaya? Kenapa Indonesia hadir lagi? Begitu. Pasti ada sesuatu dari Indonesia. Nah, ini menjadikan nilai jual kita. Gitu. Oleh karena itu kita persiapkan dengan baik kehadiran kita di Hannover Messe ini. Kita libatkan seluruh stakeholder terkait, kita libatkan seluruh pemangku kepentingan dari kementerian lembaga, dari pelaku usaha, dari asosiasi, itu termasuk juga dengan teman-teman perwakilan kita di luar negeri. Ada yang menarik terakhir nih, yang mau saya sampaikan terkait koeksibitor. Kita kan membawa 157 koeksibitor. Tapi dari 157 ini ada asosiasi-asosiasi, gitu, asosiasi industri terutama, yang anggotanya itu lebih dari 500 perusahaan, Mbak Daniar. Jadi kalau saya ditanya sebenarnya berapa sih yang ditampilkan di Hannover Messe ini adalah porsi terbesar dari industri Indonesia. Itu. Dan industri makanan minuman yang selalu double digit di dalam kontribusinya kepada PDB kita juga besar sekali jumlah perusahaan yang ikut di sana. Jadi kalau secara total kemarin kami dapat informasi ada sekitar 4.000-an koeksibitor yang akan hadir di Fairground Hannover Messe. Dari Indonesia sendiri kalau kita hitung anggota asosiasi itu lebih dari 1.000, Mbak Daniar. Itu lebih dari 1.000. Dan itu mereka yang besar-besar begitu, yang kontribusinya tadi saya sampaikan cukup besar. Ini menunjukkan kepada dunia, Indonesia ini tempat yang tepat. Kita sudah menyiapkan platform yang baik, kita sudah menciptakan iklim usaha yang sangat baik. Oleh karena itu, saatnya sekarang melihat Indonesia. Iya, mudah-mudahan saja dengan Hannover Messe 2023 ini curiosity-nya akhirnya sudah ada ya Pak ya. Mudah-mudahan juga akhirnya berkelanjutan dan juga lebih baik untuk perekonomian Indonesia utamanya. Belum lagi untuk sektor kelapa sawit ya Ibu. Baik, kalau begitu sesuai dengan janji saya di awal tadi, kita akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media yang sudah bergabung dan juga mengikuti dialog ini dari awal. Kita langsung saja membacakan pertanyaan dari Kiki_ dari media Koran Gala. Pertanyaan untuk Ibu Lolita. Kenapa ITB yang diajak soal energi terbarukan, bensin, sawit? Apakah ada perguruan tinggi lain Ibu yang diajak juga? Silakan Ibu. Apakah ada alasan lain? Silakan. Ya, sampai saat ini yang saya tahu memang dari ITB ya, karena memang yang selama ini juga melakukan penelitian sampai ke aftur, bioaftur juga ITB. Yang waktu itu juga ada katalis merah putih seperti itu juga dari ITB, dan nanti kami akan mengajak Pak Hari Makartiharta. Seperti itu. Ya, itu yang sampai saat ini saya tahu. Iya. Jadi memang concernnya adalah bukan cuma kelapa sawit ya Ibu, tapi juga dengan menggunakan energi terbarukan itu, 4.0 itu ya. Iya, namun untuk penelitian lain juga setahu saya ada dari Universitas Jambi dan Universitas di Manado, yang lain-lain yang mungkin nanti kapan-kapan bisa saya sampaikan lagi jawabannya ya, sampai saya cari dulu gitu ya. Iya, baik, intinya saat ini adalah ITB yang ITB yang sampai saat ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Lolita untuk jawabannya. Terima kasih Mbak Kiki untuk pertanyaannya, semoga cukup bisa menjawab rasa penasaran Anda. Selanjutnya kita langsung jawab pertanyaan berikutnya dari rekan media yang sudah masuk.
Ini masih sama, tapi untuk Pak Eko pertanyaannya, dampak apa yang dirasakan masyarakat setelah 2 kali jadi partner country Hannover Messe? Apalagi yang ketiga, Indonesia menerapkan industri energi terbarukan. Apa yang akan diperoleh masyarakat? Sementara energi terbarukan belum begitu memasyarakat. Silakan Pak. Memang tidak bisa langsung ya. Ada namanya transisi, dan transisinya itu harus just dan affordable. Harus bisa bisa kita terima. Dan juga bisa kita worth it untuk kita, bisa kita biayai. Oleh karena itu memang ada tahap-tahapnya sampai kemudian kita nanti bisa sepenuhnya menikmati energi terbarukan itu. Nah, Hannover Messe ini tempat yang tepat untuk kita bisa menarik, selain dari investasi, kita juga bisa mendapatkan teknologi. Di sana tersedia banyak sekali penyedia teknologi untuk energi terbarukan ini. Dan perlu diingat ini seperti yang sudah sepanjang tahun lalu di G20 kita lakukan, transisi energi ini selain memerlukan waktu juga membutuhkan biaya. Yeah. Gitu. Jadi memang perlu proses ya, tidak bisa terburu-buru. Apalagi selain teknologinya sendiri, kan ada instrumen untuk menjadi energi tersebut. Nah, ini kita harus siapkan juga begitu. Kita harus siapkan selain penggantinya ya, juga yang sekarang menjadi instrumen pendukungnya itu harus kita ubah juga begitu. Harus kita dan itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Nah, ini yang proses ini yang harus kita lalui sehingga tadi secara baik, secara smooth ya, transisi ini bisa berjalan dengan baik. Berkaitan dengan energi terbarukan ini, kami di panitia pelaksana juga sudah menyiapkan beberapa koeksibitor yang memiliki platform energi hijau. Ada kawasan industri yang mereka sejak awal mendesain kawasannya itu didukung dengan energi terbarukan. Kemudian misalnya kita akan menampilkan IKN, Ibu Kota Negara Nusantara ini, yang saat ini konsepnya dikenal sebagai the greenest city in the world. Ini kan bisa menjadi satu contoh, satu konsep yang bisa direplikasi kemudian di tempat-tempat lain. Yeah. Nah, ini suatu saat kita tentunya akan menikmati ini semua. Perlu diingat sekali lagi, kita ini ada di negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari perairan. Aspek dari sustainability dan carbon neutrality ini menjadi kepentingan kita untuk menjaga pulau-pulau ini tetap terjaga. Itu. Kita bisa menjaga iklim di bumi ini tetap terjaga sehingga pemanasan global tidak terjadi semakin cepat. Kita bisa menjaga permukaan air laut ini juga tidak akan naik. Nah, ini pada akhirnya ini akan menjadi kepentingan kita melalui pengembangan industri di aspek hijau ini, mulai dari produk hijaunya, energi hijaunya, sampai kepada sustainability-nya. Demikian, Mbak. Ya, artinya adalah dampaknya yang terlihat memang tidak langsung ya, bukan begitu serta-merta akhirnya masyarakat berpindah ke energi terbarukan, tapi butuh waktu dan lain-lain. Tapi paling tidak adalah itu tadi masyarakat bisa merasakan dari instrumen-instrumen lain yang memang bisa terdukung ya dengan hadirnya Indonesia di Hannover Messe 2023 ini ya, Pak Eko. Oke, baik. Selanjutnya masih ada pertanyaan berikutnya dari rekan-rekan media yang sudah memberikan pertanyaan lewat Zoom. Donatus dari Sindonews, pertanyaan untuk Pak Iwan, Pak Deputi Nurul, potensi investasi menggunakan teknologi baru dari event ini sangat menggembirakan. Apakah Indonesia juga akan menyiapkan SDM sesuai peluang yang ada? Silakan, Pak. Ya, jadi memang concern kita terhadap SDM itu sangat besar sekali. Jadi bahkan dari beberapa
periode sebelumnya kita sudah menempatkan 20% dari APBN kita untuk pendidikan pada waktu itu. Dan itu terus bergerak sampai dengan sekarang. Jadi artinya yang akan kita coba sampaikan nanti adalah bagaimana kita punya kesesuaian antara kurikulum yang bisa disampaikan di perguruan tinggi itu juga nyambung dengan industri. Karena sekarang mulai marak adanya kerjasama antara industri dengan universitas. Mulai banyak universitas yang memasukkan industri ke dalam kurikulum-kurikulum mereka. Nah ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada teknologi-teknologi terapan. Karena kita tahu bahwa katakanlah kita punya banyak fakultas-fakultas yang mengajarkan teknologi dari perminyakan misalnya. Tetapi kemudian bergeser kepada energi baru terbarukan, tentunya ini harus ada juga pergeseran terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian kalau dari pertanyaan apakah kita akan menyiapkan itu juga, jawabannya kita akan menyiapkan potensi kerjasama tersebut. Karena begini, pemilik teknologi adalah kawan-kawan yang di negara-negara maju khususnya. Tetapi kemudian kita sebagai negara yang punya potensi, entah itu karena faktor adanya relokasi investasi, karena faktor geopolitik, karena faktor hal-hal yang lainnya, maka sebagai tempat yang bisa dijadikan alternatif, yang punya neutrality tinggi dan juga bisa acceptable dimanapun, maka Indonesia harus bisa melakukan adjustment-nya sendiri sehingga situasi yang berkembang ini dari sisi sumber daya manusia pun itu akan bisa terpenuhi. Jadi kalau dibilang jawabannya apakah kita akan menyiapkan tentunya juga kesiapan yang kita tawarkan dalam konteks yang terbuka bahwa pihak-pihak Indonesia, tenaga kerja Indonesia terbuka untuk bisa menerima masukan-masukan baru, pelajaran-pelajaran baru, teknologi-teknologi baru. Karena biar bagaimanapun, sehebat apapun teknologi yang dimiliki oleh pihak investor asing, ketika mereka berada di Indonesia, ada regulasi yang membatasi berapa jumlah tenaga asing yang bisa harus hadir di Indonesia. Dan diwajibkan ada pendamping dari Indonesia untuk setiap tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Karena kita punya kepentingan itu. Jadi dari sisi pelatihan, dari sisi pendidikan, dan dari sisi pendampingan sumber daya manusia Indonesia terhadap ekspor asing, itu menjadi media transfer dan penyerapan teknologi. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang tadi sudah memberikan pertanyaannya kepada kita semua dan sudah memberikannya di kolom komentar Zoom. Namun nampaknya waktu kita sangat terbatas. Untuk itu sebelum saya tutup dialog kita hari ini, saya memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk memberikan kesimpulan penutup. Dari Pak Eko terlebih dahulu, silakan. Terima kasih Mbak Daniar. Saya mengajak seluruh rekan dari FMB 9 untuk mendukung partner country Indonesia di Hannover Messe tahun 2023. Kami sudah menyiapkan website yang secara khusus akan menampilkan selain co-exhibitor Indonesia juga program-program. Kami juga akan bekerja sama dengan teman-teman dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan streaming beberapa kegiatan di Hannover Messe, bekerja sama juga dengan rekan media, baik cetak maupun elektronik untuk bisa mengcover ini semua, dan juga rekan-rekan dari perwakilan kita di luar negeri. Untuk itu, mari kita sukseskan Hannover Messe 2023, di mana Indonesia akan menjadi partner country yang akan tampil secara luar biasa di sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Kita nantikan 17 sampai 21 April Hannover Messe 2023. Berikutnya silakan Pak Nurul. Ya, Mbak Dania. Kalau kita lihat bahwa Jerman dengan Hannover Messe-nya sudah berulang kali memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Artinya bahwa kita punya kemampuan dan kita harus punya kepercayaan diri bahwa Indonesia bisa tampil di panggung global. Nah, kami berharap kawan-kawan media mengechokan ini kepada masyarakat Indonesia untuk bisa memunculkan kepercayaan diri Indonesia bisa tampil di panggung global. Karena jangan sampai nanti dunia mengakui kita tetapi kita mengingkari keunggulan kita sendiri, justru kita akan hancur dari dalam, bahkan kita sebenarnya diakui oleh dunia global. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurul. Berikutnya Ibu Lolita silakan. Ya, terima kasih Mbak Daniar. Ya, kami mengundang kepada masyarakat untuk melihat betapa kelapa sawit ya punya noble goals. Yang pertama itu untuk food security. Kita tahu demand meningkat 2-3% per tahun dan itu didukung dengan ketahanan pangan kita, dan kita sudah melihat terbukti melewati krisis 2008, 2018 ya sampai juga Covid kita bertahan. Ya, kemudian juga kita bisa melihat menurut dari informasi dari KJRI Hamburg bahwa perusahaan yang menggunakan bahan baku sawit juga di sana kesulitan dan menderita akibat restriksi ini. Jadi ada terancam untuk PHK juga. Jadi ini
bukan merupakan suatu hal yang win-win ya. Jadi kemudian yang kedua itu adalah noble goals kita adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Terutama untuk kelapa sawit ini juga menjangkau di daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, terdalam gitu ya. Jadi peningkatan itu sangat kelihatan beda dengan setelah mereka dan sebelum melakukan perkelapa sawitan. Yang ketiga adalah sumbangan kita kepada planet, itu yang perlu kita ingat bahwa kita sudah melakukan sumbangan yang cukup besar terus-menerus, meskipun tadi belum semua, tapi sudah ada pabrik biogas CNG dan penggunaan untuk energi panas, energi listrik dari bahan bioenergi yang ada di perkelapa sawitan. Seperti itu. Jadi meramah lingkungan itu kita semua kami mengundang untuk masyarakat mendukung acara Hannover Messe. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber hari ini yang sudah bergabung dan juga berbicara soal Hannover Messe 2023, Bapak Eko S. Cahyanto, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian. Terima kasih Bapak Nurul Ihwan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM, dan juga Ibu Lolita Bangun, Pengurus Pusat GAPKI 2018 hingga 2023, bagian luar negeri GAPKI, Kompartemen Hubungan dengan KBRI, juga International Relations. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu Bapak, semoga Hannover Messe berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target Indonesia utamanya. Nah, untuk saat ini demikian FMB 9 hari ini, semoga dialog ini bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Anda semua dalam Forum Merdeka Barat 9 Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Saya Daniar Akhri, sampai jumpa.